Disingkat cerita dan banyak lika-likunya, gue berpikir kayak, ini apa yakin gue bisa bisnis gitu kan. Nah, setelah gue berpikir dan gue mencoba untuk mendalami apa sih yang gue bisa gitu. Akhirnya apa? Pertanyaannya semua harus ke dalam diri lu sendiri gitu. Lu tuh mau jadi apa? Ya. Dan lu mau melakukan apa? Jadi kalian yang lagi nganggur, yang lagi bingung mau cari kerja apa karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, di sini gue cuma pengen sharing bahwa kalian itu gak usah ragu gitu ya. Do something aja. Minimal lu beres-beres rumah juga itu kerja sebenarnya. Gak ada yang bercanda. Ya tapi itu baik juga. Nah, gue lihat fenomena-fenomena sekarang, apalagi dengan membludaknya lulusan para sarjana, ya, dengan tingkat pembangunan pendidikan, salah satunya banyaknya universitas, banyaknya sekolah tinggi. Gue juga lagi berpikir ini arah pendidikan kita mau kemana sih gitu. Sedangkan ruang nanti ketika lulusan itu lulus juga terbatas gitu kan. Makanya kalau kita tanya anak SMA sekarang, cita-citanya mau jadi apa? Rata-rata yang informal. Rata-rata yang apa ya? Ya gue pengen jadi YouTuber, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu. Yang rata-rata cita-citanya nggak pernah kita dengar ketika kita waktu kecil. Ya gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi astronot, itu kayaknya udah nggak ada lagi di anak sekarang gitu. Nah, tapi lu nih ya, sebagai mungkin anak tahun 90-an yang sama kayak gue, kayaknya kalian mesti memutuskan deh, kalian itu akan menjadi apa. Itu dulu yang penting ya. Gue bukan bicara sosok gue tuh motivator atau apa, karena ini berdasarkan dengan pengalaman dengan lingkungan gue gitu ya. Banyak juga teman-teman gue yang at least gue lahiran tahun 94, gak usah dibicarain umur berapa gitu kan. Banyak juga teman-teman gue yang masih nganggur, masih ya apa ya, masih bingung mau ngapain gitu loh. Nah kayaknya itu pertanyaannya semua harus ke dalam diri lu sendiri gitu. Lu tuh mau jadi apa ya, dan lu mau melakukan apa, itu yang penting gitu. Karena jujur gua itu baru menemukan jawaban gua itu akan menjadi apa itu di saat gua itu umur 25 atau 26 tahun, 25 lah enggak. Gue baru menemukan bahwa oh ya gue akan menjadi ini gitu. Sebelum-sebelumnya ngapain aja? Ya balik lagi karena masa-masa transisi untuk mencari jati diri dari remaja hingga ke dewasa. Ya gue melakukan apa yang gue bisa gitu loh. Nah, ketika gue menemukan jawaban di umur 25, ya gue akan menjadi pengusaha. Ya gue akan menjadi entrepreneur gitu loh. Dan ya ketika kita sungguh-sungguh menjalankan, akhirnya banyak celah atau banyak peluang yang terbuka untuk kita. Salah satunya adalah gua itu membangun bisnis itu hampir jarang pakai modal, hanya modal kepercayaan aja. Itu pun karena gue memanfaatkan tenaga dan pikiran gue gitu loh. Gue punya bisnis dan bisnis gue berjalan ya kurang lebih udah 3 tahun. Dan ketika gue berjalan, gue menemukan bahwa gue mau jadi pebisnis deh gitu. Gue akan mati-matian untuk membangun perusahaan gitu. Disingkat cerita dan banyak lika-likunya, gue berpikir kayak, ini apa yakin gue bisa bisnis gitu kan. Nah, setelah gue berpikir dan gue mencoba untuk mendalami apa sih yang gue bisa gitu. Akhirnya apa? Akhirnya
ya gue melakukan ini sekarang gitu loh. Jadi selain gue berbisnis, gue juga ingin mendalami apa yang gue bisa gitu. Salah satunya adalah bagaimana gue bisa public speaking. Di sisi lain memang background gue adalah gue sering berorganisasi dan lain segala macam. Tapi intinya jangan menyerah untuk diri sendiri gitu loh. Karena apa? Karena hidup kita mah esensinya akan belajar. Sampai kita meninggal pun kita akan belajar. Apalagi posisi gue adalah gue udah punya anak, gue punya istri. Gue belajar, bagaimana gue bisa bisa berkeluarga itu gimana sih? Itu banyak hal. Makanya yang bahaya itu adalah ketika pemikiran orang itu berpikirnya udah enak. Gue enak kayak gini deh. Ya gitu, nggak salah juga, itu bener. Tapi gue tuh orang yang nggak bisa bilang cukup. Gue harus bilang kayak gue bisa nih, dan gue akan berproduktif terus gitu sampai gue tua gitu loh. Karena ya gue nggak mau pada akhirnya ketika gue udah tua ya gue cuman ngejoprak gitu di kasur atau di tempat tidur. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi intinya temukan jawabannya di jawaban kalian sendiri, di diri kalian sendiri. Gali terus, jangan nyerah dengan keadaan, karena kalau kita pasrah dengan keadaan ya kita menerima apa adanya gitu loh. Kita menerima apa adanya dan akhirnya kita nyerah juga gitu loh. Nah, jadi jangan nyerah dengan diri sendiri, temukan apa yang bisa kalian bisa, kerjakan. Jangan nanya, aduh ini gimana. No. Gue setiap syuting, gue setiap bikin konten itu hanya modal iPhone 8 doang, karena HP gue cuma punya itu doang. Gitu loh. Gue punya iPhone 8, gue punya mic, ya modal gue gini aja. Gue bisa jalan-jalan ke taman, konten dan segala macam. Ya, dan gue bikin jadwal hari apa gue konten, hari apa gue kerja di bisnis gue gitu. Ya, hidup itu cuman hanya bisa menikmati proses aja. Nah, jadi jangan kejar bagaimana kita nyaman, tapi kita kejar bagaimana kita bisa hidup dari apa yang kita lakukan. Itu.